rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqatil fi sabilillah la tukallifu nafsaka. Iya niku. Wa harridil mu'minin. Iya terus. Oh, betul masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kali ketik ya. Faqatil, maka berperanglah engkau ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, fi sabilillahi, karena jalan Allah. La tukallafu, tidak dituntut engkau illa nafsaka, kecuali atas dirimu. Fala tahtamu, maka jangan prihatin engkau bitaqallubihim, dengan berpalingnya munafikun angka darimu. Al makna, adapun maknanya itu qatil walau wahdak. Qatil, berperanglah engkau walau wahdaka, sekalipun dalam keadaan sendirimu. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Muhammad itu mau'udun, dijanjikan, bin nasri, dengan pertolongan, waharid, dan menyemangatilah engkau, memberi semangatlah engkau, al mukminina, pada orang-orang mukmin. Hifzahum, artinya menyemangatilah engkau, hum, pada mukminin, alal qitali, atas perang, warohib, dan mempersenangkanlah engkau, hum, pada mukminin, fihi, di dalam qital. Asa, barangkali, asa barangkali, siapa Allah itu ayyakufa, untuknya mencegah siapa Allah, itu ayyakufa, untuknya mencegah siapa Allah, ba'sal ladina, pada untuknya memerangi, atau langsung ba'sa harbal ladina, kalau di dalam ayatnya ayyakufa ba'sal ladina kafaru, maka oleh mufasir di tengahnya setelah ba'sa itu menyimpan maknanya harba. Nah, kita bacanya langsung ba'sa harbal ladina, pada untuknya memerangi orang-orang kafaru, yang kufur, siapa alladin. Wallahu, adapun Allah itu asyaddu, lebih berat, apanya ba'san, memeranginya, minhum, dari alladin. Berikanlah semangat pada orang-orang mukmin untuk berjuang di jalan Allah. Asallahu ayyakuffa ba'sal ladina kafaru wallahu asyaddu ba'sa. Nah, barangkali orang-orang mukmin diajak berperang, diajak berjuang, kemudian Allah memberikan pembalasan, memberikan serangan, memberikan serangan balik kepada orang-orang kafir. Wa asyaddu, dan lebih berat, apanya, tangkilan, siksanya. Ta'liban, artinya siksa, minhum, dari artinya siksaan, minhum, dari alladin. Faqala, maka berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi, dan demi zat, walladzi, dan demi zat, nafsi, adapun diriku, nafsi, adapun diriku, itu biatihi, di tangan alladzi, la ukhrijanna, benar-benar keluar aku, keluar untuk perang, ya. La ukhrijanna, benar-benar keluar aku untuk perang, walau wahdi, sekalipun dengan diriku, dengan sendirian. Fakoroja, maka
keluar siapa Nabi bisa ba'ina dengan 70 apanya rokiban penunggang kudanya ila Badri Sugro menuju ke perang Badar Sugro. Fakafa dan mencegah siapa Allah Fakafa dan mencegah siapa Allah baksal kafiri pada serangannya orang kafir biilqo irro'bi dengan menjatuhkan rasa takut fi qulubihim di dalam hatinya kufar. Biilqo irro'bi dengan menjatuhkan rasa takut fi qulubihim di hatinya kufar. Wa mana'a dan mencegah siapa Abu Yusuf wa mana'a dan mencegah siapa Abi Sufyan anil khuruji dari perang kama sebagaimana keterangan taqaddama yang telah lalu akama fi Ali Imran di dalam surat Ali Imran. Man adapun siapa saja itu yashfa menolong siapa man bainan nasi di antara manusia syafaatan dengan sebuah pertolongan hasanatan yang baik muwafakotan yang sesuai li syar'i terhadap syariat yakun maka ada itulah bagiman apa nasibun bagian minal ajri dari pahala minha dari syafaatan hasanah bisa babiha dengan sebab syafaat may yashfa' syafaatan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Jadi menolong di dalam kebaikan itu ada pahalanya. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kecil-kecil yang biasa dilakukan, anggap itu sebagai anugerah, sebagai kebisaan kita syukuri sebagai potensi kita. Karena pada setiap kebaikan yang kita lakukan, membantu orang lain atau membantu sesama makhluk, dengan kebiasaan-kebiasaan baik, itu sekecil apapun ada nasibun minal ajri, ada bagian dari pahalanya. Sebaliknya, waman dan adapun siapa saja itu yashfa menolong siapa man syafaatan dengan pertolongan sayyiatan yang buruk mukhalafatan yang mukhalafatan yang melanggar lahu terhadap syar'i yakun maka ada itu lahu bagiman apa kiflun bagian nasibun artinya bagian minal wizri dari dosa. Jadi tidak melakukan, tadi yashfa' hasanatan kita memberi jalan kebaikan pada orang lain, memberi jalan kebaikan pada orang lain, maka termasuk dari hadis Rasul, ketika Rasulullah mengatakan mayyu'minu billahi wal yaumil akhir, biasanya kan banyak tuh, mayyu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, termasuk lagi fal yukrim jarahu. Terus kemudian ada lagi barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir paling tidak bisa menyingkirkan hal-hal buruk di jalanan, buang sampah pada tempatnya misalkan, buang sampah pada tempatnya. Itu juga mungkin yang kita lakukan hanya buang sampah pada tempatnya, tapi secara otomatis di situ terbukalah jalan kebaikan untuk orang lain. Maka di dalam bisnis itu ada bisnis jasa, atau sebelum kita berbicara tentang bisnis di diri kita itu ada kesenangan atau ketertarikan untuk melakukan sesuatu. Biasanya ya berdasarkan bakat, berdasarkan dengan berdasarkan dengan pelayanan, juga
eh, apa berdasarkan dengan kebiasaan dengan belajar. Nah, hal-hal itu mengarahnya kemana? Mengarahnya adalah bagaimana kita bisa membantu kemudahan orang lain, punya problem solving. Jadi mungkin yang kita lakukan hanya ya remeh kayak buang sampah tadi pada tempatnya misalkan, terus atau apa namanya kalau saat di rumah, saat di rumah misalkan membereskan sendiri tempat tidur kita, ketoke remeh sing dilakukan, mencuci sendiri bekas makan kita. Nah, tapi di situ membuka kebaikan yang lain, memudahkan pekerjaan ibu, memudahkan pekerjaan orang tua kita. Nah, itu sama saja dengan syafaatan hasanah. Jadi menolong pada kebaikan itu bisa dibilang ya kita hanya melakukan hal kecil, tapi dari kebaikan kecil yang kita lakukan terbukalah kebaikan yang besar. Jadi besok-besok kalau sampean bisnis, kalau sampean buka usaha atau kalau bekerja, niatkan ini, niatkan untuk memudahkan jalan kebaikan. Banyak, kalau yang berdasarkan jasa, bisa buka laundry, buka jasa bersih-bersih. Ini kalau jasa loh ya, jasa apa namanya travel keliling Indonesia misalkan, biar orang-orang tahu keindahan Indonesia. Diniatkan untuk syafaatan hasanah, diniatkan untuk membuka jalan kebaikan. Di situ ya kelihatannya apa namanya kita punya bisnis ya hanya jasa mencuci misalkan laundry, hanya jasa jalan-jalan, tapi di situ kita membuka kemudahan yang lain, misalkan kita bisa menyerap SDM atau pengguna jasa kita jadi dimudahkan untuk kemana-mana. Nah ini namanya yasfa syafaatan hasanah, membuka peluang kebaikan bagi orang lain. Kita dapat benefitnya, dapat apa namanya dapat keuntungan, karena yang namanya bisnis kan ya harus mengarah pada profit oriented, ya harus berorientasi pada keuntungan. Berarti ya kita harus dapat itu keuntungannya, ada hitungannya, modalnya sekian, apa namanya fixed costnya sekian, variable costnya sekian, sehingga nanti bisa dapatlah itu harganya. Habis itu selain kita dapat keuntungan, kita juga dapat mengaplikasikan membuka peluang kebaikan bagi orang lain. Nah ini apa namanya kalau kita bisa melakukan itu ada bagiannya. Jadi kebaikan di dunia ini nggak ada yang kecil, semua dinilai di sisi Allah. Begitu juga dengan keburukan. Kadang-kadang kita nggak melakukan keburukan, tapi kita buka, misalkan orang-orang yang pekerjaannya ya wis hanya di depan komputer gitu ya, misalkan entah bikin konten atau dia hacker lah ya, yang di situ buka orang saya ini bukan pengguna situs-situs judi gitu ya, saya bukan pengguna situs-situs judi, tapi dia bekerja di situ. Nah ini berarti apa? Dia mayyashfa syafaatan hasanah, apa syafaatan sayyi'ah. Jadi dia itu membuka jalan keburukan bagi orang lain. Nah seperti ini, jasa yang seperti ini bagaimana hukumnya? Ya jelas salah, karena dia membuka keburukan bagi orang lain. Apakah mereka yang buka situs-situs judi, situs porno, mereka juga pengguna? Belum tentu, karena mereka tahu itu salah. Mereka tahu mereka akan rugi kalau main di situ. Kalau uangnya diinvestasikan di situ akan rugi. Kadang-kadang memang seperti itu. Ada orang-orang yang entahlah ya ditakdirkan sama Allah berhasil di suatu bidang pekerjaan yang sebenarnya merugikan orang lain. Dia juga nggak pernah menggunakan jasanya sendiri, ya. Karena dia tahu ini sebenarnya nggak baik untuk kehidupan gitu ya, misalkan kayak bos-bosnya rokok itu. Mereka tahu kalau rokok itu sekarang Indonesia ini jadi negara dengan pengguna rokok termuda. Jadi perokok kecil bahkan belum sampai muda loh ya, perokok di bawah usia, di bawah umur itu di Indonesia jumlahnya yang tertinggi. Kalau kita lihat di jalan-jalan gitu, kadang-kadang mungkin karena lihat lingkungannya rokokan, akhirnya arek-arek kelas 5, kelas 6 itu nyoba merokok. Apakah
pemilik usaha rokok ini mereka menggunakan? Enggak. Dan itu ada interviewnya di mana-mana. Ya saya tahu bahaya merokok. Tapi bisnis ini sudah besar, orang-orang banyak yang bekerja di sini dan seterusnya. Jadi ya kalau mau memilih sebuah pekerjaan itu pilih yang memang bermanfaat, yang terutama yang bisa membuka peluang kebaikan bagi orang lain. Itu penting karena di setiap peluang kebaikan atau keburukan yang kita buka, di situ ada balasan Allah. Kalau kita membuka kebaikan, satu kebaikan yang dilakukan orang itu kita dapat pahalanya. Nih. Misalkan kita buka laundry nih, di situ ada biar pakaian orang-orang itu suci gitu ya. Setiap kali sholat, karena kita memudahkan orang-orang untuk bekerja, sehingganya mereka udah nggak perlu risau gitu, nggak perlu susah-susah karena sibuk. Kita bukalah jasa laundry. Nah, setiap kali peluang kebaikan itu terbuka, dan jasanya digunakan di saat sholat, tidak menutup kemungkinan kita juga dapat pahalanya. Kalau penggunanya adalah orang yang baik, pakaiannya suci, bersih, kemudian dipakai untuk ibadah, ini juga membuka peluang pahala bagi si bagi laundrynya juga. Gitu. Maka nanti kalau kalian punya bisnis yang sifatnya jasa, harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Kalau misalkan nggak hati-hati, nanti ada celaka atau semacamnya. Nah, ini harus bisa dikritik. Bedanya itu kalau bisnis jasa itu memang ada banyak interaksi langsung. Kayak apakah bisnis jasa itu bisnis non retail ya, kayak bisa dibilang retail, bisa dibilang enggak ya. Tapi kalau bisnis jasa itu misalkan kayak restoran itu yang utama dijual itu, termasuk yang utama penjualannya adalah jasa pelayanannya. Maka dulu saya ingat kalau dawuhnya Abi itu, kenapa orang jadi pramusaji itu butuh skill khusus. Di antaranya adalah skill menghormati orang lain. Kenapa? Karena orang beda orang masuk di toko baju, orang masuk di toko aksesoris, di toko hijab, ini suasananya berbeda dengan orang masuk warung. Orang masuk warung itu suasana perutnya itu lapar, pasti moodnya jelek. Nek pegawai ini gak guyu, wis dianggepnya panganannya gak enak. Suwe, muring-muring. Kenapa? Karena perutnya lapar. Ini bedanya usaha kuliner dengan usaha non kuliner. Kalau selain kuliner, nggak ada kayak gitu, nggak ada mood swing di customernya. Kecuali jadi golek molo customer-e. Itu nggak ada. Jadi kalau kita pengen bisa menolong orang di dalam, kita bisa ngukur lah ya peluang kebaikan yang ada peluang kebaikan yang bisa kita buka untuk orang lain di diri kita, itu pasti ada. Dan jangan khawatir, setiap peluang kebaikan yang kita buka ada balasan dari Allah. Begitu juga dengan peluang keburukan. Jadi kalau kalau bisnis, kalau usaha, jangan yang sifatnya membuka keburukan. Ya kayak itu tadi, misalkan orang jual narkoba gitu ya. Oh, saya nggak pengguna kok, saya hanya jualan ya, yang namanya butuh uang, itu tetap dapat dosanya. Karena dia dia syafa'atan sayyi'ah, karena dia memberikan jalan pada keburukan, nggak melakukan loh, hanya memberikan jalan. Wakana dan ada siapa Allah, wakana dan ada siapa Allah ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, itu muqitan, zat yang maha kuasa. Itu muqitan, zat yang maha kuasa, muqtadiron artinya yang kuasa. Fayujazi, maka akan membalas siapa Allah kulla ahadin, pada tiap-tiap satu, bima dengan perkara, amila yang melakukan siapa ahad pada ma. Amila yang melakukan siapa ahad pada ma. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza huyitum,
Wa idza huyitum dan apabila diberi penghormatan engkau. Wa idza huyitum dan apabila diberi penghormatan engkau bitahiyatin dengan sebuah penghormatan, bitahiyatin dengan sebuah penghormatan, ka'angkila sebagaimana untuknya ditanyakan, diucapkan, lakum bagimu, apa salamun alaikum, lafaz salamun alaikum disapa, dihormati dengan sebuah sapaan. Fahayu, maka membalas hormatlah engkau, maka membalas hormatlah engkau al-muhayya pada orang yang menghormati, biahsana dengan yang lebih bagus, minha dari tahiyah, minha dari tahiyah, bi antakulu dengan untuknya mengucapkan engkau, bi antakulu dengan untuknya mengucapkan engkau lahu terhadap al-muhi alaika atas dirimu, assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alaika salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seseorang memberi salam, beri jawaban alaika itu atas dirimu, assalamu adapun keselamatan, warahmatullahi dan rahmat Allah, wabarakatuhu dan barokah Allah. Auruddu atau menjawablah engkau ha pada tahiyah, minimal itu dijawab salamnya, di antakulu dengan untuknya mengucapkan engkau, di antakulu dengan untuknya mengucapkan engkau, lahu terhadap al-muhi, kama qala sebagaimana berkata siapa al-muhi. Ail wajibu artinya adapun yang wajib itu ahaduhuma salah satunya, maqala au ahsana minha. Jadi kalau seseorang menghormati dengan sebuah sapaan, dijawab balik, terutama kalau salam. Nah, kalau salam assalamualaikum bisa dijawab juga diulang, diulang misalkan diucapkan assalamualaikum, kita jawab assalamualaikum juga. Nah, itu boleh, tapi memang yang al-awwalu adapun yang pertama itu afdhalu lebih utama. Jadi boleh dijawab balik assalamualaikum atau alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh atau waalaikumsalam. Nah, ini perintah dari Allah, nggih. Kenapa? Karena ketika seseorang mengucapkan salam kepada kita, ya itu berarti orang itu menghormati kita, maka hendaknya dibalas menghormati. Ini baru perkara salam, nggih. Ini pentingnya hubungan antar manusia. Allah sendiri menuliskan banyak sekali ayat tentang hubungan antar manusia. Hubungan antar manusia. Di saat itu ketika sudah mulai banyak masyarakat Quraisy, masyarakat kota Makkah yang turut beriman kepada Rasulullah, sudah mulai banyak manusia yang mengikuti Rasulullah. Di antara etika yang diajarkan di sini dijelaskan adalah ketika wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi dibalas dengan ucapan yang lebih baik, atau dijawabi secukupnya. Tapi yang penting kalau seseorang sudah menyapa duluan dengan hormat, berarti kita harus membalas hormat tersebut. Innallaha sesungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap perkara itu hasiban yang menghitung. Muhasiban artinya zat yang menghisab, menghitung. Fayujazi maka membalas siapa Allah alaihi atas kulli syai', alaihi atas kulli syai', innallaha ala kulli syai'in hasiba. Wa minhu dan itu dari kulli syai' raddus salami adapun menjawab salam. Jadi yang sering saya ucapkan, kebaikan sekecil apapun itu
tidak lepas dari perhatian Allah. Perhatian Allah itu nggak ada batasnya. Beda sama perhatian manusia, okay? Beda sama perhatian orang tua, perhatian teman apalagi, okay? Nggak sama. Tapi perhatian Allah itu benar-benar kecil, benar-benar detil ya, benar-benar detil. Termasuk yang diperhatikan oleh Allah adalah ketika kita rodus salam, ketika kita menjawab salam. Bahkan saking terbatasnya menungso nggih. Kadang-kadang mari ngucapno salam durung dijawab wis ilang wonge. Seperti itu bagaimana? Gak usah khawatir. Jawaban salam kita diperhatikan sama Allah. Wa khossad dan mengecualikan. Wa khossad dan mengecualikan apa as-sunnatu hadis. Ini mengecualikan rodus salam yang gak boleh ya, menjawab salam yang gak boleh. Wa khossad dan mengecualikan apa as-sunnatu hadis al-kafiro pada orang kafir. Salam pada orang kafir nggak boleh. Wal mubtadi'ah dan ahli bid'ah, orang yang suka mengada-ada hukum. Wal fasiko dan orang fasik, orang yang terbiasa melakukan pelanggaran agama. Ini tidak wajib menjawab salamnya. Wa musallima dan orang yang salam ala qabil hajati, atas orang yang sedang buang hajat, sedang sedang pipis, nggak perlu menjawab salam. Jangan mengucapkan salam ketika sedang buang hajat ya, sedang qadil hajat. Waman dan orang fil hammami yang berada di kamar mandi. Ini misalkan sampai di rumah sendirian terus ada tamu salam, gak oleh sampean teko jeding jawabi waalaikumsalam, gak oleh. Sampean kei tanda sekira sampean nang jeding, bengok wae nggih. Sik nang jeding, itu lebih baik. Ojo dijawabi, nggih, ojo dijawabi sampean nang jeding refleks karena mboten krasa nggih biasane. Wis biasane ana wong salam dijawabi waalaikumsalam. Iku mboten pareng. Jadi kalau misalkan sampean berada di kamar mandi, nggih, ada orang salam, sampean krungu iki apik jawab, gak oleh mboten angsal gitu. Jadi sampean posisi di hammam, posisi di kamar mandi, gak boleh menjawab salam. Maka berikan tanda kalau sedang berada di kamar mandi. Bisa diberikan tanda. Yang bengong mbok jawab, sik nang jeding ngono, daripada sampean jawab waalaikumsalam, lebih betul lek sampean jawab koyo ngono. Wal akila dan orang yang makan. Dan orang yang makan falayajibu maka tidak wajib apa ar-raddu menjawab salam alaihim atas mereka, alaihim atas kafir dan ila akhir itu tadi. Jadi jawab salam juga nggak perlu. Kalau ada orang yang pokoknya hajat kok ambek salam, ambek telepon kayak ya. Nek ningali hadis, kalau kita melihat hadis kayak membayangkan zaman dulu sambil qadil hajat sambil salam, ya apa carane lek zaman saiki baru kebayang gitu. Mungkin nang jero WC ku ambek nggawa HP, ambek HP yang terus salam. Nah, iki mboten angsal, enggak boleh. Enggak boleh. Jadi enggak boleh dijawabi juga. Jadi yang qadil hajat enggak boleh mengucapkan salam, juga yang disalami tidak perlu tidak perlu memberikan jawaban. Enggak perlu waalaikumsalam. Bal yukrohu bahkan dimakruhkan bahkan dimakruhkan fi wairil akhiri, di selain orang yang akhir dari al-akil, yaitu al-akil, maksudnya menjawabi salam orang yang sedang makan, salam sambil makan. Nah, itu apakah hukumnya tidak boleh sama sekali? Ya, hukumnya adalah makruh. Jadi kalau ngajak anak kecil bertamu, ya, masih makan, makanannya suruh habisin dulu, baru ucapkan salam. Jadi kalau kita mengucapkan salam ke orang, jangan sambil makan. Itu yang balesi juga makruh, balesnya nggak boleh. Bukan nggak boleh ya, makruh ya. Makruh menjawab salam dari orang yang sedang makan.
Jadi makanannya dihabiskan dulu baru salam, telepon ke susu. Jangan HP ini didekek, tiba-tiba ilmu yo aku mau dikongkon telepon ibuku misalnya ngoten nggih. Terus sambil makan apa namanya? Adabnya nggak seperti itu. Habiskan dulu makanannya baru telepon dan kita bisa mengucapkan salam. Jadi ini adalah etika-etika di saat mengucapkan salam, baik bagi yang mengucapkan atau yang membalas. Wayuqalu dan dikatakan lil kafiri bagi orang kafir apa wa alaika, lafat alaika sam. Jadi bukan salam tapi alaika sam. Jadi kalau ada orang apa namanya, biasanya Cina-Cina itu udah biasa gitu transaksi apa kalau di telepon Assalamualaikum gitu. Nah itu bagaimana, nggak perlu dijawab. Jawabannya ini yang diajarkan oleh dari Rasulullah gitu. Terus kemudian turun kepada para ulama apa alaikasam. Asam itu apa ya? Ya racunnya Allah. Nah, jadi kenapa? Karena ini nggak beriman sama Allah. Jadi tidak berhak atas keselamatan dari Allah kan sebenarnya. Karena tidak beriman kepada Allah. Maka menjawabinya yaitu Waalaikumsalam, alaikasam. Jadi jangan didoakan dapat keselamatan dari Allah karena dia nggak iman loh sama Allah, sama Tuhan yang kita imani. Orang ini nggak iman. Nah, berarti kan dia juga nggak berhak mendapatkan salam dari Allah. Ya toh, kita bukan nggak berperi kemanusiaan, tapi lawang Tuhannya beda kok sama kita. Gitu kan? Memilih jalan Tuhan yang tidak semestinya. Maka Allah tidak ridho kalau keselamatannya kita mendoakan orang yang kafir, orang yang kufur terhadap Allah untuk mendapatkan keselamatan dari Allah itu jangan, itu nggak layak karena ya meskipun dia orang baik, dia tidak memilih apa namanya Tuhan yang semestinya. Ini kan hanya perkara salam. Jadi memang nggak boleh, tapi diatur. Ini prinsip. Allahu adapun Allah maka dijelaskanlah kemudian. Allahu adapun Allah itulah ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah itu maujud illa huwa, kecuali Allah. Wallahi dan demi Allah itulah yajma'anna, benar-benar mengumpulkan siapa Allah padamu min kuburikum, dari kubur-kuburmu, ila yaumil qiyamati, sampai di dalam hari kiamat. La raiba, tidak ada keraguan itu maujud. Syakka artinya keraguan, fihi di dalam yaum. Waman dan adapun waman dan tidak ada seseorang, aila ahada artinya tidak ada seseorang itu maujud, asdaqo yang lebih benar, minallahi dari Allah, apanya hadisan, ucapannya, qaulan artinya ucapannya. Waman asdaqu minallahi haditha, dan sungguh tidak ada seorang pun di dunia ini, tidak ada satu manusia pun yang ucapannya lebih benar daripada ucapan Allah. Maka ucapan-ucapan laknat yang ada di dalam Al-Quran, kalau dirasa kita tidak perlu menyampaikan itu kepada orang lain, jangan disampaikan dengan cara yang menyakitkan. Lawang kata jangan saja yang ada di dalam Al-Quran, beberapa harus kita kita harus, ya kita bisa membacanya dengan baik, tapi bagaimana ketika menyampaikan ke orang lain, itu ada ilmunya, ada caranya tersendiri. Bagaimana kata perintah, larangan itu bisa tersampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Bukan kok kata jangan itu sama sekali nggak boleh. Boleh, Al-Quran juga melakukan, syariat juga melakukan. Tapi di situ kalimat jangan, kalimat istilahnya kalimat larangan itu kita harus tahu cara menyampaikannya kepada orang lain. Kalau kita ucapkan secara tekstual yang ada di dalam Al-Quran,
Ya memang seharusnya seperti itu, tapi ketika kita menjelaskan secara penerjemahan ya, terutama kalau ini sifatnya adalah pendidikan ya, sebuah larangan yang sifatnya edukasi penting terhadap anak, ya kita harus gunakan kata jangan ya. Misalkan jangan mencuri. Kalau di dalam teori psikologi kata jangan itu semuanya harus diganti. Kalau kita berbicara apa yang ada di dalam Al-Quran nggak bisa semuanya diganti. Ajaran Islam, ajaran Al-Quran, kata jangan itu juga ada gunanya. Kalau di dalam psikologi parenting banyak yang menyebutkan bahwa kalimat jangan kepada anak ini harus diubah. Iya, di dalam beberapa memang harus dirubah, tapi di dalam larangan-larangan yang bersifat syariat, kata jangan itu harus diucapkan dengan tegas. Jangan meninggalkan sholat, jangan mencuri, jangan minum khamr, nggak bisa diubah. Kalimatnya harus pakai jangan. Laki-laki jangan menyerupai perempuan, cek gak tiktokan joget-joget sing lanang medoi. Itu kalimatnya apa? Ya harus jangan. Nggak bisa. Apalagi nek wis terlanjur, sudah terlanjur wis kadung oleh duit teko bebencongan, Nah, ini gimana hukumnya? Padahal jelas nggak boleh. Apakah itu masih tetap nggak boleh dengan kata jangan? Loh kok wong tuane kok sudah tidak berdaya itu untuk menghadapi anak. Nah, ini karena apa? Kesalahannya biasanya dari awal tidak ada tidak ada komunikasi yang baik dari si anak masih kecil. Jadi edukasi parenting yang bersifat umum itu baik. Beberapa saya juga pakai gitu ya. Tapi tidak seluruhnya bisa kita pakai. Kenapa? Karena kita punya pegangan Al-Quran dan Hadis. Tetap harus mengcombine di antara itu. Nggak bisa. Jangan mendidik anak, jangan terlalu, jangan kalimat jangan harus diganti di saat mendidik anak-anak. Saya nggak percaya karena kalimat jangan itu ada. Yang namanya lanahi itu kan ada. Jadi larangan dengan menggunakan kata jangan itu ada di dalam Al-Quran. Artinya ada larangan-larangan yang sifatnya tegas. Meskipun begitu, kalau dihadapkan dengan sebuah hukum yang tegas, kita kembali pada ayat ini. Waman asdaqu minallahi haditsa. Tidak ada ucapan makhluk, ucapan manusia di bumi ini yang melebihi kebenaran ucapan Allah. Nek ucapannya menungso itu sampai bujuke. Ucapannya menungso sampai bujuke. Tapi kalau ucapan Allah, kalau di dalam Al-Quran larangannya tegas, pada anak-anak kita juga harus tegas. Jam 3. Ini pengalaman pun munafikin yang kita diringkas nih. Apanya kaulan ucapannya walam maroja'a, dan ketika kembali siapa nasun manusia min Uhudin dari perang Uhud, ikhtalafa, maka berpaling siapa an-nasu manusia fihim di dalam munafikun. Faqala, maka berkata siapa farikun, satu golongan sahabat, akak tulu berperang aku hum pada nas. Waqala, dan berkata siapa farikun, golongan yang lain, latang zalu, jangan membunuh engkau. Fama, maka adapun apa itu lakum bagimu, aima artinya adapun apa itu sya'nuka, tingkahmu, sirtum yang menjadi engkau, fil munafikina di dalam orang-orang munafik, fi'ata ini dalam keadaan
menjadi dua golongan. Firqota ini artinya dua golongan. Wallahu adapun Allah itu arkasa, menolak siapa Allah pada munafik. Rodda artinya menolak siapa Allah pada munafik, bima dengan perkara kasabu yang melakukan. Kasabu yang melakukan siapa munafik pada minal kufri, nyatanya dari kekufuran, wal ma'asi dan kemaksiatan. Wal ma'asi dan maksiat, aturiduna apakah menghendaki engkau, antahdu pada untuknya menunjukkan engkau, antahdu pada untuknya menunjukkan engkau, man pada orang, aldollah yang menyesatkan, siapa man yang menyesatkan, yang menyesatkan, pada man siapa Allahu Allah. Ai ta'du artinya menghitung engkau pada man min jumlatil muhtadina, dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wal istifhamu adapun istifham itu fil maudhi'aini di dalam dua tempat, itu lil ingkari untuk ingkar, untuk makna ingkar, waman dan adapun orang yudlil yang menyesatkan pada man siapa Allahu Allah, falan tajida maka tidak menemukan engkau lahu bagiman sabilan pada jalan, sabilan pada jalan. Torikon artinya jalan, ilal huda pada petunjuk. Jadi di saat pulang dari kembali dari perang, kemudian dari perang Uhud, sekembalinya dari perang Uhud pecahlah menjadi dua bagian. Para sahabat ini orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, manusia itu terpecah menjadi dua golongan. Satu golongan mereka mengatakan saya telah ikut berjuang, ikut berperang. Sebagian yang lain mengatakan jangan berperang. Fama lakum fil munafiqin nafi'ataini. Nah, jadi orang munafik sendiri terpecah menjadi dua. Terpecah menjadi dua. Dan apapun yang dilakukan, jadi orang munafik itu posisinya ada yang ikut berperang, ada yang nggak ikut. Di mana di hati mereka sama-sama ada perasaan negatif, ada nifaknya. Mereka yang golongan yang ikut juga hanya beriman saat berada di depan Rasulullah, Dibaliknya memang ikut bergabung dengan pasukan Rasulullah untuk mencari isu, untuk golek gosip. Terus habis itu apapun yang mereka lakukan, Allah katakan di sini wallahu arkasahum bima kasabu. Allah menolak semua yang sudah mereka lakukan. Karena ada kekufuran dan maksiat di dalamnya. Aturiduna antahdu man adallallahu, apakah mungkin bagimu untuk bisa memberi petunjuk pada orang yang sudah disesatkan oleh Allah? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapapun yang dikehendaki sesat oleh Allah, maka kita tidak bisa membantu untuk menemukan jalan. Falan tajida. Jadi di sini ada kalimat wa may yudlilillahu, orang yang disesatkan oleh Allah. Falan tajida, maka tidak akan menemukan engkau. Jadi orang yang telah disesatkan oleh Allah, kita tidak bisa bantu. Orang yang sudah beriman tidak akan bisa membantu menemukan jalan sebenarnya. Torikon artinya jalan, ilal huda pada petunjuk. Wadu dan bahkan mengharapkan siapa man. Tamannau artinya mengharapkan siapa man, lau takfuruna, untuknya kufur engkau. Karena kafaru sebagaimana untuknya kufur siapa man, fatakununa, maka diharapkan ada engkau.
Antum yaitu dirimu, wahum dan man. Itu sawaun sama. Harapannya bukan kok apa namanya, kalaupun baik-baik sama kita, okay, orang yang jahat, orang yang sing senengane ngejak pada keburukan, itu kalau dikasih petunjuk agak susah. Inginnya apa? Pinginnya ya orang lain ikut dengan keburukannya. Fala tattakhidhu minhum awliya wallahu ta'ala. Presentasi siapa?